Sobat Tribuners, saat ini saya ada di Sungai Musi. Nah, di sini sedang ada perlombaan perahu bidar. Nah, perahu bidar ini bukan hanya tentang adu kecepatan, tetapi ini juga untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Kota Palembang. Seperti apa keseruannya? Yuk kita saksikan. Panas terik tak menyurutkan ribuan warga memadari pinggiran Sungai Musi Palembang, Sumatera Selatan. Pria, wanita, hingga anak-anak tumpah ruah di sungai yang terletak di jantung kota Palembang. Gemuruh dan sorak-sorai warga bergema saat perlombaan perahu bidar tradisional yang rutin digelar setiap tahun. Sebanyak 9 peserta mengikuti lomba perahu bidar dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Mereka memperebutkan hadiah berupa uang pembinaan yang mencapai puluhan juta rupiah, tropi, dan piagam. Perahu bidar berukuran raksasa yang digunakan untuk perlombaan dibuat oleh para tukang yang terampil. Keterampilan itu diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Satu di antaranya, Amin, yang hampir 10 tahun, menekuni usaha pembuatan perahu bidar. Dibutuhkan waktu 40 hari untuk menyelesaikan perahu berkapasitas 50 orang dengan panjang 30 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 65 cm. Kayu berkelas yakni kayu merawan, dipilih karena dikenal tahan air, ringan, dan tahan lama. Satu perahu bidar hasil karya tangan terampil dibanderol dengan harga 70 juta rupiah. Saat ini saya bersama dengan Pak siapa? Pak Iskandar. Dengan Pak Amin. Ya, kita akan tanya-tanya nih. Di sini kan ada bidar nih. Kita akan tanya nih seperti apa sih bidar. Pak, boleh dijelasin nih, bidar ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, kapasitasnya berapa gitu, Pak? Panjang bidar 30 meter, yang lebarnya 1,5 meter, tingginya 65 meter. Iya. Kapasitas bisa berapa orang ini, Pak? 57 orang. 57 orang, ya. Pendayung 55, satu petimba, satu penegak. Juragan. Pak, kalau ini Pak, kayunya dari jenis kayu apa gitu, Pak? Kayu merawan, kayu bungur, kayu ini apa tuh? Rengas, kayu palem, kayu cempedak. Jenis-jenis kayunya. Jenisnya iya. Pak, kalau enggak paling bagus itu kayu apa gitu, Pak? Kayu merawan, lebih bagus, lebih bagus. Kayu merawan. Kenapa itu, Pak? Tahan banyu. Tahan awet, lama dia, ya, enteng ya. Pak, tahu nggak Pak, kalau untuk pembuatan ini kisaran butuh waktu berapa lama sih sampai selesai gitu? 1 bulan 10 hari. 10 hari. Iya, bisa selesai. Kalau di sini di Palembang ada nggak sentra khusus buat bed? Ada. Di mana itu, Pak? 35 ilir. Oh, di 35. Iya, Tangga Buntung. Pak, izin sebagai apa, Pak? Sebagai tukang. Sebagai tukang yang Iya, Pak? iya. Ini buat kepala tukang. Kepala tukang. Kepala tukangnya. Ya, Pak Amin kepala tukang. Amin. Berarti Pak udah berapa lama Pak bikin bidar ini, Pak? Sudah sekitar 10 tahun. Sudah 10 tahun. Pengalaman dengan bidar ini. Iya. Kalau Bapak sendiri? Sama aja. 10 tahun ya. Lewang. Bapak di 35 Energi kan? Ya, ya. Udah berapa banyak Pak bikin bidar, Pak? Sudah sekitar 6 bidar sudah. 6 bidar. Yang sering juara tuh dari Pak Amin ini lah. Ada mungkin apa sih Pak untuk menjaga kualitas tadi? Misal pakai kayu apa yang bisa bikin tahan lama tadi? Merawan. Tadi. Itu rata-rata mesen pakai itu atau enggak gitu, Pak? Apanya? Rata-rata yang mesen pakai kayu itu atau enggak? Rata-rata lah pakai kayu merawan. Tahan banyu ya. Kalau dari harga bisa info Pak, mungkin sekitaran berapa? Sekitaran 1 kobek itu 6 jutaan. Yang membutuhkan kobek, perahu ini 5 kobek. Untuk membuat sampai Pembuatan jadi 5 kobek. 5 kubik. 5 kobek kayu. Oke, kalau dijual Pak, sudah jadi berapa gitu Pak harganya? Sekitar 70-an. 70 jutaan Pak? Oke. Tahukah Anda, di balik kemeriahan perlombaan bidar di Sungai Musi, ternyata ada kisah pilu. Budayawan Sumatera Selatan Febri Alintani menyebut, lomba perahu bidar yang digelar setiap tahun selalu menarik perhatian masyarakat. Mereka sanggup berjejal-jejal dan berpanas-panas hanya untuk menyaksikan lomba bidar dari tepian Sungai Musi. Terdapat sebuah kisah pilu di balik kemeriahan lomba bidar, yakni legenda Putri-Putri Dayang Merindo. Diceritakan Putri Dayang Merindo adalah seorang putri cantik jelita yang diperebutkan oleh 2 orang pria.
menjadikan bidar sebagai perlombaan untuk memenangkan hati sang putri. Perlombaan bidar antara kedua pria untuk memperebutkan sang putri ditonton dan disaksikan seluruh masyarakat di Sungai Musi. Naas, dalam perlombaan itu tidak ada yang menang. Keduanya ditemukan tak bernyawa di bawah perahu bidar yang terbalik. Putri Dayang Merindu yang melihat pengorbanan kedua pria untuk mendapatkan dirinya sangat terpukul. Ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya menyusul kedua pria yang mencintainya. Darsi, seorang peserta lomba perahu bidar, mengaku ia bersama timnya mengikuti lomba perahu bidar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kami senang bisa turut serta memeriahkan lomba perahu bidar dan turut melestarikan budaya kota Palembang. Untuk latihan kita hanya 1 hari saja, kata Darsi. Menurutnya tak ada ritual khusus yang dilakukan sebelum lomba. Berbekal kekompakan dan semangat untuk turut memeriahkan HUT RI ke-79 ini, semangat sampai finish. Pak Darsi, ini dari kelompok bidar mana gitu Pak? Padamaran Padamaran. Ada berapa banyak Pak yang ikut? 57. Persiapannya kemarin seperti apa Pak? Latihannya mungkin berapa hari? Berarti cuma sehari? Oke. Pak, kenapa ini mau ikut partisipasi di lomba bidar? ikut merayakan. Merayakan. Bidarnya sendiri ini punya siapa gitu Pak? Oh, Musi 2. Artinya ini kita pakai aja Pak ya? Bukan, nggak ada yang orang yang di sini yang punya? Nggak ada. Pakai aja ya. Pak, ini pada rata-rata dari orang mana Pak? Padamaran semuanya ya? Ada yel-yel lah Pak. Yel-yelnya. Ada tak? 1, 2, 3. 1. Ya Tribuners, itulah tadi keseruannya lomba bidar. Nah, sampai jumpa lagi di tahun berikutnya. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.